Oke, halo sahabat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film Korea yang dibintangi oleh salah satu mamang jauh saya, yaitu Donlee atau Ma Dong Seok, yang berjudul Holy Knight Diamond Hunter, yang rilis pada tahun 2025, yang dimana di film ini kita akan menyaksikan aksi Mamang Donlee untuk memberantas sebuah sekte misterius, yang dimana sekte tersebut sudah merenggut semua keluarga dari Mamang Donlee. Oke, baiklah sobat Lamun, pasti kalian sudah penasaran dengan aksi baku hantam dari Mamang Donlee, dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja langsung agar kalian tidak ketinggalan tentang updatean-updatean film selanjutnya. Langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan sebuah video dari seorang dokter yang bernama Jung Won, di mana ia menjelaskan perihal kondisi pasiennya sekaligus adiknya yang bernama Eun So, yang selama 5 tahun ini mengalami hal-hal aneh, di mana adiknya sering berperilaku aneh seperti orang-orang yang sedang kerasukan hal-hal mistis. Yang kemudian Shin pun berpindah kepada sebuah organisasi ghost hunter atau pemburu hantu, yang dimana seorang polisi yang bernama Pak Choi membawakan seorang klien untuk mereka, yang kita panggil saja Park, di mana Bapak Park pun menyuruh mereka untuk mencari anaknya yang diculik oleh sebuah komunitas, yang pada awalnya mereka pun menolak dikarenakan mereka tidak mau mengerjakan sebuah kasus kriminalitas. Namun ketika Pak Choi memberitahukan bahwa ada hubungannya dengan sekte yang sedang mereka usut, mereka pun menyepakati akan menangani kasus ini secara tuntas. Setelah mendapatkan pembayaran, tak lupa Pak Choi pun mengambil sebagian jatah untuk dirinya. Dan di sini kita diperkenalkan dengan trio Ghost Hunter, Kang Bao yang diperankan oleh Donlee sebagai pemimpin sekaligus tukang pukul, lalu ada Sharon, seorang anak IndiHome sekaligus paranormal, dan tak lupa seorang kameramen yang bernama Kim, yang kemudian mereka bertiga pun langsung menuju markas dari komunitas tersebut. Di sisi lain, Shin pun memperlihatkan sebuah berita kekerasan yang sedang merajalela di kota Seoul, yang dimana polisi pun sangat keanehan dikarenakan kekejaman dari para pelaku yang seperti tidak memiliki rasa empati kepada manusia. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di sebuah kasino, yang dimana di tempat tersebut banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan maksiat, dari yang mulai kobang sampai yang ngisep-ngisep. Yang kemudian sampailah Kang Bao di sebuah pintu yang sedang dijaga ketat oleh beberapa pengawal. Yang kemudian setelah membereskan pengawal-pengawal tersebut, Kang Bao pun langsung masuk ke sebuah tempat ritual, dan di sanalah anak dari kliennya berada, yang dimana ia sedang dijadikan persembahan oleh sekte itu. Kemudian di sini Kim pun melihat sebuah tanda khusus yang dimiliki oleh para anggota sekte tersebut. Sementara itu Sharon pun langsung melakukan tugasnya, yang dimana ia akan mengeluarkan iblis yang sudah tertanam di tubuh dari anak kliennya tersebut. Dan hingga akhirnya mereka pun dapat menyelesaikan misi tersebut dan menyelamatkan anak dari kliennya. Dan sebelum pergi, Kang Bao pun tak lupa membakar tempat tersebut. Yang kemudian Shin pun berpindah kepada Jung Won yang sedang melihat kondisi adiknya yang semakin hari semakin parah. Dan tak lupa Jung Won pun melihat beberapa video yang berisi tentang perkembangan kondisi adiknya. Lalu sambil iseng ia pun membuka sebuah web organisasi yang dimiliki oleh Kang Bao. 수없이 봐왔는데 아직도 무서워요. 우리도 무서워. 마귀의 힘으로 움직이는 놈들이라 위험. Lalu setelah itu Jung Won pun langsung menghampiri kediaman dari Kang Bao. Namun di sini Kang Bao pun menolak untuk membantu Jung Won dikarenakan kedatangan Jung Won disuruh oleh Pastor Marco. Walaupun Jung Won sudah memohon dan akan memberikan apapun yang mereka inginkan, namun di sini Kang Bao pun tetap menolaknya, yang dimana Jung Won pun tidak kehabisan akal. Ia pun memberikan sebuah flashdisk kepada Sharon yang berisi tentang keadaan Eun So sekarang. Sepulangnya ia ke rumah sakit, ia pun tidak melihat adiknya di ruangannya, dan dengan panik ia pun langsung mengecek ke ruangan adiknya. Namun alangkah anehnya, tiba-tiba adiknya pun masih dalam keadaan tertidur dan alat-alat pengaman pun masih mengikat badan adiknya. Lalu Shin pun berpindah kepada Kim yang menanyakan perihal apa yang menyebabkan Kang Bao menolak untuk membantu Jung Won. Namun di sini Kang Bao pun mengalihkan pembicaraan dengan membagi gaji mereka bulan ini.
Dan tiba-tiba pembicaraan mereka pun harus terhenti akibat kedatangan dari Pastor Marco. Yang kemudian di sini kita pun diberitahukan masa lalu kelam antara mereka berdua, di mana dulunya mereka dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sama, yang dimana hubungan mereka pun sangat baik dan dekat. Dan akibat sebuah tragedi yang sangat tragis, semuanya berubah dalam sesaat. Yang dimana dulunya Pastor Marco memiliki sebuah peliharaan iblis Lucifer, yang pada saat itu iblis Lucifer tersebut pun merasuki tubuh dari Kang Bao. Dan pada saat itu pula Kang Bao menghabisi seluruh penghuni panti asuhan tersebut. Dan ya, itu semua diakibatkan karena Pastor Marco yang menolak pulang pada saat itu. Namun di sini Pastor Marco pun memohon kepada Kang Bao untuk membantu temannya dan mengesampingkan perihal masalah pribadi mereka. Bukannya menjawab, Kang Bao pun langsung meninggalkan Pastor Marco begitu saja. Lalu Kang Bao pun langsung meluapkan semua emosinya kepada samsaknya. Sementara itu Kim ingin sekali membantu Dr. Jungwon dari permasalahannya. Namun tiba-tiba Sharon pun datang, yang dimana ia juga memiliki keinginan yang sama, yaitu menolong Dr. Jungwon tanpa mengkhawatirkan kondisi bosnya. Yang dimana Sharon pun mengingatkan Kim betapa kuatnya Kang Bao ketika pada saat menyelamatkan hidup mereka berdua dari serangan iblis Lucifer. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan mengenai bosnya tersebut. Lalu kemudian mereka berdua pun mulai menonton video-video mengenai kondisi Eun-so yang diberikan Dr. Jungwon. Di sana kita dapat melihat terkadang sifat Eun-so bisa menjadi sangat feminim seperti wanita biasa, dan bahkan anehnya sewaktu-waktu ia bisa berubah menjadi seseorang yang sangat menyeramkan. Sementara itu di sisi lain, setelah Kang Bao berpikir dengan keras, ia pun memutuskan untuk membantu Dr. Jungwon. Dan terlihat di sebuah rekaman CCTV sebelum Eun-so sakit, kedatangan beberapa orang untuk merapikan rumah mereka. Dan terlihat tanda sekte di masing-masing leher dari mereka. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Eun-so sakit disebabkan oleh orang-orang dari sekte tersebut. Sementara itu di sisi lain, Pastor Marco sedang menjelaskan kejadian sebenarnya yang terjadi di panti asuhan beberapa waktu lalu, yang dimana semuanya itu ialah ulah Joseph. Joseph lah yang telah memasukkan iblis Lucifer ke dalam tubuh Kang Bao, sehingga Kang Bao hilang kendali dan membunuh seluruh orang yang ada di panti asuhan tersebut. Yang kemudian setelah Kang Bao membunuh semua orang di sana, Joseph pun mengambil kembali kekuatan dari iblis Lucifer tersebut, dan ia pun menghilang begitu saja. Namun yang tanpa Joseph sadari, separuh kekuatan iblis Lucifer pun masih bersemayam di tubuh Kang Bao, yang menjadikan Kang Bao sangat kuat dan beda dari orang biasanya. Lalu di sini Pastor Marco pun mengakui kesalahannya. Kang Bao yang menolak untuk membantu dokter itu pun dikarenakan permasalahan masa lalunya dengan Kang Bao. Dan tak lama dari itu handphone Jungwon pun berdering, di mana Kang Bao meminta agar ia dan Jungwon dapat bertemu. Singkat cerita, Kang Bao pun mendatangi Jungwon di rumah sakit dan membahas perihal adiknya, yang dimana mereka berspekulasi perihal orang-orang yang sering datang ke rumah mereka yang menaruh barang atau menjadikan Eun-so sebagai tumbal dari ritual sekte mereka. 대주교 지시에 따라서 재물을 선정하고 모든 악마 의식을. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, mereka semua pun diajak menemui Eun-so di ruangannya. Lalu Sharon pun langsung mencoba untuk mengajak iblis tersebut berkomunikasi. Namun sayangnya iblis tersebut menolak untuk mengungkapkan jati dirinya. Hingga akhirnya iblis tersebut pun mulai memberontak dan mencoba untuk melepaskan diri dari tempat tersebut. Yang kemudian tiba-tiba tubuh Sharon pun menghilang dari tempat tersebut. Yang kemudian mereka semua pun langsung ke ruangan CCTV untuk mencari keberadaan Eun-so berada. Dan terlihat Eun-so yang beranjak untuk meninggalkan gedung tersebut. Dikarenakan Eun-so tadi sempat membaca mantra, semua pasien di rumah sakit tersebut pun mengalami kerasukan dan menghalang-halangi mereka untuk menemukan Eun-so. Hingga akhirnya Eun-so pun berhasil ditemukan di tengah-tengah jalan raya. Jungwon yang melihatnya pun langsung bergegas untuk menghampiri Eun-so. Ketika Jungwon berhasil sampai di sana, tiba-tiba itu juga Eun-so jatuh pingsan. Lalu mereka pun sepakat untuk melanjutkan ritual pengeluaran roh di rumah mereka saja, yang dimana jika dilakukan di rumah sakit sangat berdampak pada pasien yang lain. Lalu kemudian singkat cerita mereka semua pun sampai di rumah Jungwon, yang rumahnya pun sangat terpencil dari penduduk sekitar. Yang kemudian tanpa buang-buang waktu mereka pun mulai mempersiapkan peralatan yang mereka perlukan dalam proses pengeluaran iblis dalam tubuh Eun-so. Dan di sini iblis pun mulai melakukan tipu muslihat agar ia dilepaskan dari ikatan dan segel tersebut. Namun mereka yang sudah hatam dengan sifat iblis pun tidak mudah terkecoh begitu saja.
Yang kemudian setelah semua peralatan siap digunakan, Sharon pun selaku anak IndiHome, ia mulai melakukan ritual tersebut dan mulai membaca mantra-mantra yang ia hafal. Di sisi lain, Eunso yang mendengarnya pun mulai merasa kepanasan, sehingga tubuhnya pun mulai diambil alih sepenuhnya oleh iblis tersebut, yang kemudian mulai membacakan mantra-mantra untuk memanggil pengikut-pengikutnya. Kang Bao yang melihatnya pun merasakan firasat yang tidak enak. Lalu ia pun memutuskan untuk keluar dan menyuruh Kim untuk mengunci pintunya dari dalam. Dan ya, benar saja beberapa orang pengikut sekte tersebut pun mulai masuk ke dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, sang iblis pun mulai menantang Sharon untuk adu ilmu dengannya. Dan tanpa perlawanan berarti Kang Bao pun berhasil melumpuhkan seluruh pengikut sekte tersebut. Dan di sisi lain, si iblis pun mulai menirukan sifat asli dari Eunso, sehingga yang terjadi dan ya, akibat Malaweng, Jungwon pun mengalami kerasukan. Melihat kekuatan iblis yang tidak melemah, Sharon pun curiga dengan apa yang ada di dalam rumah ini. Yang kemudian ia pun mencoba untuk mendeteksi aura-aura jahat di dalam rumah ini. Sehingga ia pun berhasil menemukan sebuah tulisan-tulisan seperti mantra dalam bahasa kuno yang terdapat di semua tembok di rumah ini. Melihat semua ini, Kang Bao dan Sharon pun langsung mencoba untuk menghancurkan tulisan-tulisan yang terdapat pada dinding rumah ini. Lalu setelah itu mereka pun kembali lagi ke dalam kamar milik Eunso. Namun sayangnya di sini mulai mencoba untuk mengendalikan pikiran dari Kang Bao, di mana ia menghadirkan kembali rasa sakit terhadap pembantaian di masa lalu. Sehingga yang terjadi, Kang Bao pun hampir membunuh Sharon dikarenakan pengaruh dari iblis tersebut. Yang kemudian Sharon pun mencoba untuk melanjutkan ritual pengusiran iblis tersebut. Dan seketika itu pun hal aneh terjadi, di mana suhu di ruangan tersebut pun sangat dingin sampai-sampai membeku. Sementara itu di alam bawah sadar milik Sharon, ia pun ditantang untuk mengadu kekuatannya dengan sang iblis. Ketika Sharon hampir selesai, etasip bagoy, Jungwon pun malah merusak segel garam yang telah Sharon buat, sehingga seketika itu pun Eunso berhasil lolos dari ruangan tersebut. Dan mereka yang panik pun langsung mencari keberadaan Eunso di rumah. Namun tiba-tiba semua barang di rumah tersebut pun hampir menyelakai mereka semua. Dan hampir saja sebuah lemari akan menimpa Jungwon. Namun untungnya Kang Bao datang tepat waktu. Dan bahkan Kim pun mendapatkan serangan dan hampir mati karena dicekik oleh iblis tersebut. Dan di sini Jungwon pun mulai teringat atas ucapan salah satu anggota sekte tersebut, di mana ia mengatakan bahwa ia telah menyimpan sesuatu di gudang. Mendengar hal tersebut, Kang Bao pun langsung mengecek ke dalam gudang. Sementara itu mereka bertiga akan mencari keberadaan Eunso. Kembali lagi ke Kang Bao, di mana ia menemukan sebuah jalan rahasia menuju basement di dalam gudang. Di sisi lain, di dalam rumah mereka bertiga pun mendapat penyerangan dari Eunso. Dan ya, ternyata basement gudang dijadikan sebagai tempat ritual para pengabdi sekte tersebut. Dan tanpa basa-basi, Kang Bao pun mencoba untuk menaklukkan seluruh pasukan dari sekte tersebut. Akibat dikeroyok, Kang Bao pun hampir terpojok. Namun yang terjadi, dan di sini sayangnya Kang Bao pun harus menerima luka kecil di bahunya. Namun secara bersamaan kekuatan iblis Lucifer pun yang ada di dalam tubuh Kang Bao pun bangkit. Setelah menaklukkan semua penganut sekte tersebut, ia pun kembali ke dalam rumah. Sharon yang sudah sadar pun langsung kembali melakukan ritual. Di mana di sini Sharon pun mengetahui bahwa iblis tersebut bernama Muluk, di mana iblis tersebut juga sering memakan jiwa-jiwa dari ABG dan anak kecil untuk mendapatkan kekuatannya secara utuh. Hingga akhirnya Muluk pun berhasil membuka portal menuju neraka. Sehingga yang terjadi, mereka berempat pun mencoba untuk menahan raga dari Eunso agar tidak terbawa masuk ke dalam portal tersebut. Dan Sharon juga masih mencoba untuk mengeluarkan iblis Muluk dari tubuh Eunso secara sepenuhnya. Hingga akhirnya kita pun bisa melihat wujud asli dari Muluk tersebut.
di mana Kang Bao yang melihatnya pun langsung mengeluarkan jurus tangan God Hand untuk menghancurkan iblis tersebut. Setelah muluk binasa, akhirnya mereka semua pun berhasil menyelamatkan Eunso. Yang kemudian film pun ditutup dengan Kang Bao CS yang mendatangi sebuah gereja yang berisi orang-orang tersesat, dan di sanalah Kang Bao akan baku hantam kembali. Namun film pun tamat. Oke, baiklah sobat teman, bagaimana film ini sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jika kita membeli sebuah rumah, kita harus memastikan terlebih dahulu penghuni sebelumnya melakukan apa di dalam rumah tersebut agar tidak mendapatkan kesialan di kemudian hari. Oke lah sobat lamun, dikarenakan saya akan menyusul mamang saya ke Korea. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.